wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Devi Lestari, NIM 2018-33011. Nah, di sini saya akan memperagakan praktek mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Think, Pair, and Share pada materi memaknai teks proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa itu Think, Pair, Share. Think, Pair, Share adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik semua ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, baik. Alhamdulillah, masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Pak Ketua dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan sebelum melanjut ke materi. Pada tanggal berapa Indonesia merdeka? Ada yang tahu? Tunjuk jari nggak apa-apa. Ya, 17 Agustus 1945. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi memaknai teks proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati pembacaan teks proklamasi, siswa mampu menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai bangsa Indonesia dalam memaknai teks proklamasi. Tujuan yang kedua yaitu dalam kegiatan membaca berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa mampu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat sejahtera dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi memaknai teks proklamasi, siswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Nah, Ibu mempunyai gambar ya di sini. Yang pertama, nih. Sini ada gambar Pak Soekarno membacakan teks proklamasi ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelum membacakan teks proklamasi, mereka berdiskusi atau melakukan rapat dan menghasilkan nih, teks proklamasi. Ini hasilnya. Ada yang tahu apa itu teks proklamasi? Yang bisa tunjuk jari, nggak apa-apa. Ya, teks proklamasi yaitu merupakan dokumen penting bagi bangsa Indonesia saat peristiwa bersejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang
menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai peristiwa teks proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa ini dicatat dalam sejarah bangsa yang merdeka. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah sejarah penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Di rumah Laksamana Muda, Maeda Tadashi, seorang Jepang yang bersipati dengan kepentingan bangsa Indonesia, perumusan proklamasi dimulai. Penyusunan berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari dengan 3 orang penyusun naskah, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sayuti Melik, Sudiro, dan seorang Jepang yang bernama Miyoshi. Sehingga tersusun naskah asli proklamasi yang ditulis langsung oleh I.R. Soekarno dengan redaksi sebagai berikut. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta mengusulkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Sedangkan Soekarno mengusulkan kalimat, "Jakarta 17/8/05, Wakil-wakil bangsa Indonesia." Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh 2 orang tokoh, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, disaksikan oleh BM Diah. Perubahan naskah proklamasi terdiri dari: pertama, kata tempuh diubah menjadi kata tempo. Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, perubahan penulisan tanggal, yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh bangsa Indonesia mengetahuinya, maka naskah itu harus disebarluaskan. Di sini timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta mendengar pembacaan naskah proklamasi. Namun, Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di tempat tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kelompok ya yang terdiri dari 2 orang atau berpasangan. Nah, berpasangan bisa dengan teman sebangku. Nah, seperti itu. Kamu ya, cinta dengan kasih. Nah, itu bisa berpasangan, bisa berkelompok. Dengan menjawab pertanyaan yang akan Ibu buat. Waktunya nanti 10 menit. Pertanyaan yang pertama yaitu, kapankah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Ditulis ya, nanti didiskusikan. Yang nomor 2, di manakah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Sudah? Ya, nomor 3, siapakah penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang nomor 4, apa yang dapat kalian lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Bisa di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nanti diberikan contohnya ya. Nah, setelah nanti teman-teman berdiskusi, sampaikanlah pendapat hasil diskusi di depan kelas. Bisa perwakilan atau dua-duanya maju juga nggak apa-apa. Nanti sama-sama menyampaikan ya. Siapa yang belum menyampaikan pendapatnya hari ini? Hasil diskusinya? Sudah semua kan? Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Nah, Ibu akan menyimpulkan sedikit. Nah, kapan penyusunan naskah teks proklamasi dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan siapa penyusun naskah teks proklamasi? Yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Soebardjo, Ahmad Soebardjo ya, maaf. Nah, Ibu mempunyai gambar contoh dalam memaknai teks proklamasi di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, ini yang pertama, gambar memaknai teks proklamasi di rumah, yaitu ini kegiatan apa? Ya, semuanya akur ya, semuanya akur. Nah, ini juga merupakan contoh memaknai dalam teks proklamasi. Selain ini juga kita bisa berbakti kepada orang tua, tidak durhaka, mengikuti perintah orang tua. Nah, yang kedua ini apa yang kita laksanakan setiap hari Senin? Kegiatan apa ini? Ya, upacara bendera setiap hari Senin ya. Itu juga merupakan contoh dalam memaknai teks proklamasi. Nah, selain upacara bendera, di dalamnya juga itu ada apa yang sering kita nyanyikan dalam kegiatan upacara bendera? Lagu apa? Ya, Indonesia Raya. Nah, itu juga memaknai teks proklamasi. Nah, di sini memaknai teks proklamasi di rumah, di lingkungan masyarakat ya. Yang pertama ini gambar kita menghargai perbedaan agama. Nah, ini ada yang beragama Islam salah satunya. Nah, mereka tetap akur. Ini juga contoh ya, contoh memaknai teks proklamasi. Nah, yang di bawah ini pasti semuanya sudah sering mengikuti pada saat itu 17 Agustusan ya. Siapa yang sering mengikuti lomba? Nah, ya, itu juga memaknai. Nah, ini salah satunya apa? Gambar apa ini?
Ya, mengikuti perlombaan 17 Agustus itu dalam lomba makan kerupuk. Nah, biasanya juga sering itu ya, diberikan hadiah. Nah, semua anak kan akan berlomba-lomba jika ada hadiahnya. Jadi juga anak juga bisa mengerti apa makna teks proklamasi. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu pengetahuan. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu agar nanti di jalan bisa sampai dengan selamat. Ayo Pak Ketua, dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Sayonara semuanya.